cara PTDI membangun selama 30 tahun, kalau dilihat chartnya itu, Pak, itu bikin gelombang dunia, Pak. Jadi dia pasarnya tahu. Jadi kalau waktu itu 250 masuk, ATR pasti mati. Lalu pesawat dalam keadaan sudah hampir selesai sertifikasi. Ada 250 kurang lebih pemesan ya? pemesan. Uang kita ini udah habis-habisan di situ kan. Tiba-tiba diberhentiin mati. Itu kan sama aja gimana ya? Udah naruh orang, ngumpulin orang 16.000, tiba-tiba lu nggak ada kerjaan aja gitu kan. Jadi itu memang menurut saya ya pembunuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada Balat di channel podcast kesayangan kita, The Great Carbit. Ya, kita akan melakukan bincang asik dengan senior-senior saya kali ini, para pakar aviation yang mungkin dulu saya juga belum tahu berkiprah. Mereka sudah pada posisi yang luar biasa. Bersama saya ada Pak Edwin Sudarmo dan Pak Budi Wuraskito. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ananta. Terima kasih sudah datang nih ya. Kita akan ngobrol banyak mengupas mengenai ya terutama hal tentang pembuatan pesawat. Ya mau nggak mau kita terus dari kiprah Pak Edwin dulu di PTDI ya. Nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di komen ya, nanti kita akan jawab ya. Oke, Pak Edwin, Pak Budi. Terima kasih. Pertanyaan gue gini Kak. Kalau orang suruh kenalin diri Bapak Pak Edwin dalam satu kalimat, Bapak ini apa sebenarnya Pak dulu dan sekarang gitu? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak Pak Nanta atas kesempatan yang diberikan bisa duduk di podcast Anda yang terkenal. Semoga. Semoga. Baik, karir saya 35 tahun hanya di PT Dirgantara Indonesia. Hanya di dan 35 tahun. 35 tahun, ya. Dari A sampai Z, dari mulai gelap pesawat sampai jadi direktur utama. Luar biasa. Lihat tuh. Selalu saya bilang kan, jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Pak Edwin contohnya nih. Ya. Dari ngelap pesawat sampai jadi direktur utama. Karena saya nggak tega membangun bersama, tiba-tiba ada orang lain yang berusaha untuk merusak-merusak. Aduh, jadi bertahan terus ya. Berbahan terus itu. Setia dengan dan mencintai ilmu Dirgantara Indonesia. Kira-kira di sini. Jadi kalau disebut siapa saya ya mungkin bisa disebut sebagai aviation expert lah. Aviation expert ya. Expert, ya. Terutama di bidang manufacture. Kalau saya lebih ke maintenance. Nah, sekarang Mas Budi kira-kira apa Mas Budi? Kalau suruh cerita dirimu. Kalau cerita mengenai diri saya ini sebetulnya penggemar berat aviasi. Dari kecil memang pengennya sekolahnya ya aviasi, sampai gede juga aviasi, kerjanya juga aviasi. Jadi kalau ditanya di mana karir saya juga sebagian besar di PTDI. PTDI juga ya? PTDI juga yang membawa saya jadi direktur, sudah macam-macam direktur, mulai dari operasi, niaga, aircraft, maintenance. Intinya saya suka aviasi dan saya suka teknologi. Aviation. Nah, bertiga nih kesamaan sama. Kita sama-sama kuliah di teknik penerbangan ITB dan sama-sama di dunia aviasi, cuma saya lebih ke maintenance dan airline, belum ke manufacture. Jadi kita akan gali di mana titik temunya. Ya Pak ya? Siap. Nah, Pak, saya mau nanya Pak, dulu waktu Bapak masuk PTDI ada expectation gap nggak? Oh, saya tuh pengen begini. Apa dulu Bapak ingin masuk PTDI akan masuk seperti masuk Boeing, masuk Airbus atau gimana Pak? Ya. PTDI saat itu nothing, Pak. Tahun berapa ya Pak? Tahun berapa? Tahun 76. 76. Iya. Saya masih sangat pendek tuh. Baru masuk SD kelas 1 dari Saya bersyukur tiba-tiba ada semacam presentasi di GSG ITB. ITB ya. Di mana di mana PTDI bikin pengumuman untuk rekrut. Siapa yang presentasi Pak? Itu Masih ingat dari orang dari BPPT. BPT. Ya. Oh, BPT udah ada tahun 76. Udah ada. Dan tempat Habib pertama kali datang ke Indonesia duduknya di BPPT. Nah, jadi
Saat itu hanya 10 orang yang ahli penerbangan. 10 orang. Hanya 10 orang. Terus kemudian Pak Liran merekrut Pak Agung Nugroho, Pak Agung, yang lainnya, Pak Taufik, masih mahasiswa. Mahasiswa. Jadi, Iya, untuk bantu hitung aerodinamik. berarti di Ijon tuh sana Pak ya. Ya, jadi kalau ditanya ekspektasinya, I don't know. Masuk aja gitu ya. Asal masuk aja. Dan untungnya salah satu almarhum Pak Said jadi baru pulang dari lulus MIT, duduk jadi kepala uji terbang. Oke. Nah, saya ambil tugas saya sama beliau. Langsung saya duduk di uji terbang. Tahun 86 lah. Bagus. Duduk di situ. Uji terbang. Jadi yang ground flight test engineer lah. Ground flight test engineer. Ya, pemirsa itulah. Dulu tuh belum ada Google. Jadi beliau nggak tahu ngapain gitu. Jadi, masuknya disuruh apa aja kerjain aja gitu. Iya. Kalau Mas Budi sama? Sama sebetulnya. Kalau kita ngomong dari kecil, sebetulnya saya pengen jadi penerbang, ya, pilot ya. Cuman karena SMP tiba-tiba saya pakai kacamata, akhirnya saya harus berubah tujuan hidup. Tapi ini tetap pesawat terbang. Jadi ketika saya masuk PTDI, cuma satu pingin saya harus bisa bikin pesawat terbang. Itu aja. Sudah Bapak tahun berapa masuknya? Tahun 8, saya 86 masuk. 10 tahun bedanya ya. 2 tahun bedanya. Jadi saya kelihatan muda banget ya. Ketemunya beliau-beliau yang tahun 76, 86 udah kerja. Saya kuliah baru 89, bayangkan. Iya Pak. Jadi ya menarik di situ Pak. Jadi masuk di uji terbang, di handle langsung dengan program CN235. Jadi saya menyaksikan sendiri first flight N25, CN235 Pak. Saya 235 ya. CN235 first flightnya Tahun berapa tuh? tahun berapa? First Ya? flight itu 79. 79. Di Bandung atau di Spanyol? Ada dua. First flight benerannya di Spanyol. Sebenarnya Spanyol pun juga dari Sevilla production terbang ke Getafe. Dia udah terbang itu. Udah terbang. Dihitung test flight. Dihitung test flight. Nah, itu udah terbang first flight-nya dari production. Karena apa? Production-nya di Sevilla. Engineering-nya ada di Sorry, orang Indonesia udah boleh ikut tuh? nggak tahu saya. Atau nonton aja? Nonton kayaknya dulu. Tapi nggak tahu saya. Kemudian di Getafe ininya, flight testing-nya. Nah, setelah setahun kemudian baru yang first flight di PTDI Bandung. Bandung. 235 ya. 235 kita ikut. Nah, Itu masih pilotnya sama waktu itu? Masih nggak? Gabung almarhum Pak Musato, kapten dan co-pilotnya Degado. Final. Ya. Oh, naturalisasi tuh kan. Wah, Pak, itu bukan main tuh, Pak. 235 tuh ya, bayangin 235. saya 235. Iya. Terbang pernah, tapi kalau tes flight itu nggak ikut-ikutan. Oke, nah kita kalau Mas Budi ada expectation gap-nya nggak? Nggak apa-apa nih, bebas loh nih ngobrol. Oke, ya. Buat saya sih sebetulnya nggak terlalu banyak gap. Berarti Yang happy banget ya? Saya happy banget karena memang itu yang saya mau. Hanya kalau buat saya pengen bikin pesawat terbang itu artinya saya jadi chief designer ya. Ya itu yang nggak sampai itu aja. Karena tiba-tiba sudah suruh jadi direktur itu aja. Oke, kita saya suruh. Iya. Itu aja kalau saya sih. Oke, nah kembali Pak, kita ke zaman karena emang di sini kita mau banyak menggali cerita-cerita yang orang-orang yang pernah ngalamin dengan Pak Habibie. Pak Habibie pertama kali ketemu Pak Habibie itu kapan? Face to face ya? Oh, agak jarang ya. Udah agak belakangan karena waktu itu bertemu dengan beliau itu agak sulit ya. Sulit. Iya, makanya kan. Kita kan engine dari bawah-bawah. Tukang lap pesawat gitu kan, boro-boro ke sana. Saya bertemu dengan Pak Habibie tidak langsung, lewat Pak Said Jeni. Saya Jenny ya. Nah, kebetulan beliau kan beliau sambil bimbing saya. Jadi tiap hari beliau cerita bagaimana kejadiannya di rapat. Oh, diceritain ya? Diceritain, iya. Tiap hari beliau itu, Pak Habibie itu kasih pompa leadership ke direktur. 9 orang direktur, Pak, di BTD. 9 dulu ya? 9 orang. Disuntik dengan leadership bagaimana beliau memecahkan persoalan dengan pemerintah, bagaimana beliau memecahkan perbedaan pendapat, menjelaskan yang lain-lain. Masih seru banget tuh. Waduh, yang kita dengerinnya, waduh. Karena belum ada yang kayak gituan, Pak. Kalau kita ngomong sekarang ada Pak Yonan, ada Pak yang lain-lain, yang Pak leadership misalnya Pak Renal atau segala macam. Zaman dulu nggak ada, Pak. Beliau ya punya semua. Beliau. Kalau Mas Budi pernah ketemu Habibie kapan? Saya ketemu Pak Habibie itu relatif jarang karena saya sebetulnya waktu itu masih junior engineer ya. Jadi yang paling sering ketemu ya Pak Agung karena saya kerja membantu Pak Agung, Pak Mande. Jadi kalau ketemu itu hanya kalau Pak Habibie kebetulan datang main ke wind tunnel gitu karena saya dulu banyak di wind tunnel ya baru ketemu Pak Habibie. Berarti sering ke Serpong ya kalau Wintama? Saya boleh dibilang seperti penghuni Serpong lah gitu.
Nah, ada wind tunnel di Serpong sampai sekarang. Beliau ini dulu awal-awalnya tuh. Ya. Ya. Pertanyaan saya gini, Mas Budi, kan jarang ketemu ya. Tapi kok bisa membekas banget seorang Habibie di bapak berdua iya. Saya dulu jawabnya. Pertama karena kita bagian subjek being prototype-nya, Pak. Being form. Beliau tuh ngomong lewat tidak langsung dengan Pak Said gini, sudah kalian tuh kerja aja, belajar aja. Urusan uang biar saya, urusan komersial biar saya. Sehingga proyek semua deal-deal tuh beliau yang nyusut sampai bertahap kayak begitu. Jadi kita benar-benar waktu beliau nggak ada, hilang aja. Nah, oke. Salah Tapi satu ya. tahu nggak sih apa yang mesti dikerjain kalau mereka beliau nyuruh? Kan pintar banget itu Pak Habibie. Iya. Nah, memang di situ harapannya para direktur di bawahnya Ya, menerjemahkan ya. menerjemahkannya. Nah, itu pas saya jadi cantik sekali menerjemahkannya. Oh ya, pemirsa kalau belum mendengar Pak almarhum Profesor Said Jenny itu salah satu dosen terbaik yang ada di ITB dulu. Ngajar saya juga flight control dulu punya Iya, saya. iya. Apa namanya? Mekanika terbang ya? Ya. Ntar 1, 2, 3. Sampai ke aircraft itu ya roket saya ngambil juga. Memang itu kalau ngajar sambil nulis papan tulisannya bagus, ngajarnya enak, Gambarnya juga bagus. luar biasa lah. Artinya nggak buka buku lagi deh, udah di kepala udah nulis ya. Nah beliau beruntung nih banyak. Kalau Pak Mas Budi nggak sama Pak Said enggak? Saya nggak sama Pak Diran saya. Pak. Hadiran. Makanya makanya ke Terawanangin ya itu. Aerodinamik ya. Maksudnya di desain, maksudnya aerodinamik ya. Saya Diran. Nah, saya pernah dengar Habibie itu sebenarnya membuat IPTN bukan target itu bukan pesawat, benar nggak Pak? Jadi memang betul. Jadi beliau itu dalam penyampaiannya sampai detik beliau berhenti dari PTDI menyebutkan tentang sumber daya manusia SDM ya? SM, sumber daya manusia yang canggih, yang bernilai tambah. Beliau selalu menyampaikan demikian. Jadi saya kumpulkan semua data dari diskusi dengan Pak Said dan segala macam. Akhirnya saya menemukan memang yang inisiasi pertama itu dari Pak Harto. Nah, Pak Harto ingin Indonesia itu yang muda-muda bisa menghargai produk dalam negeri. Jangan sampai dia senang hanya dengan produk impor. Dan kemudian kita hanya mampu bikin ember. Oke. Nah, Terus kenapa dibikin pesawat Pak? itu Kan ada mobil, ada motor, Iya. macam-macam itu. Pak Habibie punya konsep. Selama ini kalau memintarkan orang, mencerdaskan orang, tuh hanya ngirim orang untuk ngambil S2, S3. Iya, betul. Ya. Pulang kemari hanya paling-paling bikin paper Ya. atau seminar. It doesn't work. Nah, beliau kemudian duduk, konsultasi dengan seluruh teman-teman yang di luar negeri. Jadi satu dokumen setebal ini. Itu 3 yang dia pakai. Pertama, harus high-tech. Harus high-tech, Yang kedua, high speed. high speed, Volume besar. volume besar. Itu baru melintir, Pak. Kepala kita, Pak. Bener, Pak. Saya itu kerja di PTDI, itu pulang sore itu nggak pernah sore, Pak. Selalu jam 10 malam, jam 11 malam, Pak. Pagi-pagi jam 5 pagi udah di bawah pesawat, Pak. Nggak pernah ngeliat sore-sore itu nggak pernah, Pak. Kerja jadi asik ya? Waduh, itu luar biasa. Nah, cuman seperti saya gini, Bapak sadar itu setelah berapa lama? Apa waktu Habibie masih ada, sudah mulai sadar, oh Pak Habibie itu pengen begini, apa enggak? Enggak, Pak. Kita masuk ke dalam sistemnya, masuk ke dalam apa? Dalam terowongan tunnelnya dia, Pak. Oh, baru sekarang bisa disampaikan. Setelah itu kita duduk dengan tenang berpikir, oh Ternyata ini tuh. ternyata ini toh saya dibentuk kayak begini. Oh begini toh saya dibentuk kayak begini, kayak begini, kayak begini. Boleh nggak saya simpulkan? Pak Habibie itu sebenarnya kayak merekayasa DNA orang Indonesia ya. Sepertinya begitu. Jadi pengen kita jadi orang yang inovatif, high tech gitu kali ya. Iya. Dan itu benar yang sama nggak akan jadi kamu kalau kerjanya kayak begini. Jadi betul-betul dikasih proyek yang real dan dia create proyek realnya. Nah, sebelum sampai 212 dia keliling dunia menghubungi teman-temannya. Background Douglas, Anda mau bikin apa? Enak ya punya temen kayak gitu ya. Gila, bosnya McDonald juga sih telepon gitu ya. Anda mau bikin apa? Propeller, karena Pak Habibie mau mulai dengan yang propeller, yang simple, yang memang dibutuhkan. Oh, kita enggak, kita jet, sorry ya. Kemudian ke Belanda, ke Fokker juga sama. Dapatnya akhirnya Spanyol. Kasa 21 tidak mau. Kita pesan 104 biji. Oke. 212, 10 pertama full, kemudian assembly di sini, akhirnya sisanya semakin fully lockdown Di sini ya. di sini Indonesia. Luar biasa Pak Habibie. Pak Budi mau nambahin apa? Gimana soal DNA tadi?
Soal DNA, pengalaman pribadi saya aja. Oke, jadi saya merasa Pak Habib itu mendidik saya menjadi pakar dunia ya, dari sisi teknologi. Karena saya dulu itu benar-benar merasa saya ini sebanding sama orang-orang di Boeing. Saya merasa sebanding sama orang-orang di Boeing. Saya merasa sebanding dengan orang-orang di Airbus. Jadi nggak minderan ya? Enggak sama Nggak sekali. bener. Sama sekali nggak bener. Saya di Tron 9 itu yang pakai itu Boeing juga pakai, Mitsubishi juga pakai, NLR juga kadang-kadang pakai ya. Itu kita bisa ngomong diskusi open argumen sama gitu. Sama ya? Setara gitu. Setara gitu. Jadi itu yang menurut saya satu DNA tersendiri ya yang dibangun oleh Pak Habibie pada waktu itu. Karena memang kita menguasai lah gitu. Tambah sedikit. Saya pernah waktu di kuliah dapat dosen dari orang Jerman, profesor siapa lupa saya Jerman. Itu orang mahasiswa ITB-nya tuh nanya-nanya kemana-mana, sampai profesornya bingung. So tell me, where should I start? Kembali malah ya. Kembali, tapi ini sekarang kita punya confidence. Jadi DNA-nya benar berubah. Tapi sudah gini. Sorry. Ekosistemnya kebangun nggak sih jalan Pak Habibie itu Pak? Belum. Nah itu mungkin gimana? Kalau Bapak berdua, idealnya ekosistem apa yang harus dilengkapi? Jadi memang pertama yang kita lakukan, saya bisa bicara pengalaman saya sendiri ya, karena kan kita subject being squeezed by this idea ya. Jadi pertama saya duduk di pesawat, lulus ITB, saya nggak ngerti yang namanya engine. Kok engine ada pressure-nya, harus pressure-nya, kenapa ada temperaturnya, kenapa begini? Terus ini ada condition lever, ada power lever, ada ini segala macam, gimana Pak? Akhirnya duduk baca engine Pak. Baru kelar 1, pindah lagi ke landing gear. Baru kelar 1, electrical system. Waduh. Dan itu besok suruh terbang. Terbangnya periksa stability control. Baru start engine, problem engine. Jadi waduh, mental-mental Pak. Sorry, kalau dari sisi fasilitas, Pak Habibie nyediain nggak Pak? Kayak buku-buku, manual, segala macam. Kalau zaman sekarang gampang, kalau zaman dulu nggak ada internet Pak. Memang beliau itu menyediakannya technical assistant. Nah, pintar-pintar kita untuk ngorek technical assistant, dapat informasi, dapat buku. The best loh kasih technical assistant-nya. Kemarin di flight test testing untuk desain 235 dari MBB Pak, satu tim dipindahin ke MBB. dipindahin ke PTDI. Kita bikin flight test center, zamannya Pak Saidi itu yang terbaik di Asia. Oh ya? Oh ya, the best in Asia. Bahkan berapa tahun kemudian banyak orang datang ke Jerman, nanyakan mau ngomong flight test, kayak Turki nanya ke sana, kamu tuh Pak ke PTDI. Oh ya? Bangga banget dong Pak ya. Karena banyak sistem yang baru dibangun bersamaan dengan PTDI. Sorry, emang Pak Habibie itu idenya banyak atau gimana? Itu memang kreativitas yang dibawa Pak. Oke. Itu jadi satu lagi yang mungkin perlu dicontohkan, tahu total in-flight simulator. Jadi kita punya simulator kan biasanya di bawah dengan visual system, dengan ini. Sekarang ini terbang di atas Pak. Oh gitu. Real flight, kapal terbang beneran, cockpitnya 2, kemudian diinjek equation N250. So kita terbang 250 real. Nah, yang minta itu Pak Sajen, Pak Habibie langsung ACC, ini buat STM. Aduh, luar biasa itu. Jadi Ini buat STM. malah dikasih tantangan makin enjoy ya. Iya. Jadi pandai-pandai yang di bawah. Memang begitulah mestinya, kan nggak semua Pak Habibie kan. Harus diketahui bahwa itu butuh teamwork yang bagus di bawah tim. Kalau misalnya ada yang tahun ini berapa target marketingnya? Nggak ada Pak. Ngamuk beliau, masa kamu jualan pesawat nggak punya target? Marah nih. Kalau saya Pak mikir, tapi mungkin saya salah karena saya nggak pernah berinteraksi langsung ya. Beliau ini terlalu Superman. Sedangkan satu mungkin lebih butuhkan support team. Kayak Avenger gitu, bukan cuma Iron Man ya. Mungkin Pak Habibie seperti Iron Man sangat pintar, sangat banyak ide dan mumpuni memang. Menurut Bapak gimana? Kalau itu iya Pak, iya, tapi harus dibantu untuk leadership-nya dengan teamwork-nya. The winning team Pak. Karena pembentukan winning team beliau itu memang harus diakui. Selama engineering-nya itu berputar, you don't need really management. Oke. Itu kalau kita ngobrol sama orang manajer nggak boleh Pak.
Sekarang Mas Budi ada mau tambahan? Nggak ada sebetulnya. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin gimana Pak Aldi ngasih ilmu ke kita itu, sebetulnya beliau nggak ada buku lah. Tapi sudah dibilang tadi, kita diberikan satu case, diberikan technical assistant, sehingga kita bisa nyelesain. Kemudian beliau sangat suka kalau kita sebetulnya ngelakuin riset ya. Pengembangan, development itu beliau sangat suka. Makanya itu kemudian beliau bikin yang namanya Uspi Texture Pop. Karena semuanya Itu saya lihat fase Sunset sebenarnya gila-gila. luar ya. biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan sebetulnya itu yang diinginkan oleh Pak Habibie ya. Dari sono ada projectnya, ada fasilitas risetnya, ada technical assistantnya. Jadi kita kalau mau belajar tuh lengkap sampai jadi. Barangnya jadi gitu kan. Artinya orang dibikin nggak ada alasan kamu nggak bisa ya. Iya, Sudah sediain semua. betul. Ya. Iya, betul. Bahkan beliau menyediakannya sampai di pihak government. Iya betul. Betul. Di situ dia mengadukan antara DSKU, pendidikan, sama ITB. Dengan labnya ITB, meng-enhance authority, meng-enhance research. Cuman memang kalau kita ngomongin pengembangan ekosistem industrinya, itu kan seperti kerucut begini ya. Karena beliau kan narik ke depan gini, jadi itu seperti kerucut gitu. Yang di belakang kan mestinya ikutan nih. Nah, itu enggak. Karena ini terlalu kenceng lah gitu ya. Cepat jadi akhirnya ini kerucutnya begini, ketinggalan. Jauh itu sebetulnya yang sangat disayangkan. Harusnya itu sebenarnya tugasnya bukan hanya Pak Habibie ya, tapi government, pemerintahan yang lain, Departemen Perindustrian, Perdagangan. Beliau kan bikin BBT bukan untuk itu Pak. Untuk mulai ada main di subkomponen lah. Betul. Teknologinya BBT, Ya, tidak betul. hanya pesawat kan Betul. gitu ya. Tapi kan mesti harus dapat support juga dari teman-temannya sesama minister ya, menurut saya. Kayak misalnya aluminium aja sampai hari ini kita punya inalum, tapi inalum tuh sampai hari ini belum bisa bikin aluminium Yang buat skin untuk pesawat. Iya, untuk pesawat. Iya. Jadi kalau sekarang kan ada Inapom, dulu nggak ada Inapom, Bang. Kemudian kita nggak ngomong tentang airline-nya sendiri, enhance kemampuannya ya. Nggak ngomong tentang airport dan navigasi kan. Kita hanya ngambil di industri manufacturing aja. Jadi masih belum semua, udah kena krisis. Sorry, Pak, kembali di mata awal saya. Separuh-separuh lihat penerbangan manufacturer. Sebenarnya Pak Habibie ini lebih ke desain apa sampai manufacturer, Pak? Kok saya ngeliat lebih kuat di desainnya? Di manufacturer masih kelabakan, begitu nggak menurut? Menurut saya sih enggak ya. Jadi, misalnya N250 saat itu sukses. Misalnya, nggak ada IMF sukses bikin. Secara kapasitas produksi mumpuni nggak kecepatan produksi ini? Jangan setahun iya. yang bisa buat 2 atau 3. Enggak. Jadi sebetulnya setiap kali Pak Habibie itu bikin misalnya seperti saya 235, dia juga membuat satu perhitungan mengenai manufacturing plan. Ya. Beliau ahlinya juga ya? Beliau ahlinya memang di desain, Iya. ya. Tapi beliau juga menguasai kebutuhan akan manufacturing. Bahwa setahun itu harus berapa? Karena dia juga melihat pasarnya ada berapa. Kira-kira kita mesti cepat. Karena Indonesia sampai sekarang saya lihat kalau tahu tuh SCM, supply chain. Ya, Iya, Jadi iya, walaupun iya, kita bisa bikin, iya. bisa desain, Betul. ngebikin tepat waktu tuh Iya. tantangan lagi. Ya. Jadi Ya. jadi memang kenapa Ah. 212 dilatih dulu skill labornya. Ngedrill gitu ya. Material semua segala macamnya dibangun. Nah, ketika sign 235 masuk, oke. Gitu. Nah, 250 dapat tantangannya bukan main. Karena dari wing box, Pak. Di kawok hidup di Kalau sebenarnya kalau kita ngelihat sisa-sisa yang ada di 250 pun Pak Habibie udah nyiapin ya dua assembly line untuk itu. Paling nggak satu kalau nggak salah untuk 12 sampai 20 pesawat setahun lah. Lalu beliau juga nyiapin di Alabama Amerika untuk assembly. yang Iveten North America tuh Iya, bukan? bukan. Jadi beliau memang mau bikin baksonya sendiri di Alabama. Untuk produksi 250. Karena waktu 250 dibikin belum sampai lengkap sertifikasi itu sebetulnya ada 250 letter of intent untuk beli. 250. 250. Dan saat itu AKR belum mulai. Belum. mulai. Dan itulah sebetulnya visinya Pak Habibie. Dia tahu mengenai pasar. Jadi Pak Habibie bukan nggak tahu mengenai pasar. Yang Pak Habibie nggak pasarin sebetulnya geopolitik dalam usaha. Jadi dia pasarnya tahu. Jadi kalau waktu itu 250 masuk, ATR pasti mati. Kalau Karena beliau lempeng-lempeng aja. iya, dan beliau melihat Geopolitik nggak dibatasi jam melihat di tahun 2000-an ke atas itu nanti bakalan kebutuhan Airbus 320 dan 737 itu banyak. Maka beliau nyiapin 230. Iya benar. Disitulah letak menurut saya nih ya kesalahan beliau. Nah, pemirsa,
Saya kenal Mas Budi ini waktu 2130. Beliau ada di Prak itu kan? Iya, iya. Saya waktu itu diundang untuk ngajar. Keren juga kan? Waktu itu saya ngajarin HTML namanya, standar General Iya, Markup iya. Language, buat bikin manual. Nah, karena Pak Edwin udah ngomong soal 212, Pak, coba nih, banyak yang belum tahu nih pemirsa Pak, bahwa kita mulai dengan 212 bukan 235. Nah itu apa step-stepnya gimana Pak? Apa sudah benar sampai 250 sekarang? Jadi memang pertama yang dilatih skill labornya. Lebarnya di 212. 212, Bell 412, BO105 sama Super Puma. Itu tahun 70-an ya? Ya, 70. Mesinnya gede-gede itu. Bell Super Puma mesin 42, Bell mesin 75, 212. Sorry, kalau pesan itu under Habibi, Under license. Enggak under license, tapi kita minta manufacturing di Indonesia. Ya, manufacturing. Karena dengan sejumlah itulah baru orang mau silakan dikit. Karena ada problem kalau misalnya terlalu sedikit dan minta dibikin di sini, biayanya jadi lebih banyak. Ini dilakukan Cina untuk Airbus Cina kan? Setelahnya ya, kurang lebih sama ya. Iya. Nah terus gimana Pak? Kayak N212 ke 235 loncakannya. Jadi waktu itu beliau mencari bagaimana untuk ke depannya. Karena sudah kerjasama dengan KASA, akhirnya duduk dengan KASA, terus KASA bilang, dengan tali yuk kita bikin pesawat 235 turunan 212. Terpaksa Spanyol harus buka drawing boardnya. Karena kalau kita ngomong 212 Maritime Patrol, 212 Rainmaking itu nggak buka semua. Tapi dengan buka 235 dibuka semua. It's a new model Pak saat itu Pak. New model semuanya semua prototipe. Jadi waktu kita pertama kali saya on board, nyobain sana itu ringkih Pak. Karena sistemnya baru, engine-nya baru, segala macam. Dia melakukan uji terbang, kemudian dan ternyata dia working host number one Pak. Shot badak lah. Yang nomor one Pak, benar. Terus kemudian seri 10 dibikin bareng. Kemudian terjadi split, rupanya kan kita bikin Airtech, kantornya di Spanyol dengan harapan bisa FAA karena bornya di sana itu bisa dengan FAA. Dengan Spanyol pergi sendiri. Wah, nggak ngajak. Jadi kemudian udah kalau begitu kita bikin seri berikutnya. Nggak mau sama-sama Spanyol. Itu Jadi sebenarnya seperti itu. bagus karena mempercepat kemandirian kita sama capability kita. Jadi istilahnya kalau yang pure PTD udah berapa bikin itu sampai saat ini kira-kira? Zaman saya berarti ya 50-54 sekarang mungkin lebih. Lumayan ya. Sudah di Tapi atas kalau dunia termasuk 70-an. Spanyol 200 lebih. 200 lebih ya. 3 lebih ya. Dan masih terbang loh sekarang ke 235. Masih terbang. Jadi apa setelah itu 200 seri 200 kita bikin 220. Terus kemudian adu ke Spanyol, kayak ke Korea. Korea nih tiba-tiba pesen dari Spanyol gitu kan marah kan ininya. Ini kan locatannya per 10 tahun hampir ya? Iya. 212, 235, 250. Iya. Karena nggak ada lagi, harusnya 2130 ya? Iya, 230. Nah, pertanyaan saya, sekarang PTD kenapa nggak konsen ke 235 jadi 295? Jadi Airbus kan ya? Dan dibikin di India kan 295? Iya. Ya. Jadi waktu itu kita kena krisis ekonomi dimulai dari Thailand ya, Bath. Mulai tahun 98 ya? 98 ya? 98 ya. 97 loh biasanya. Ya, Bath. Kena sampai di Indonesia. Problemnya waktu itu dolar tuh masih 1 dolar masih 6.000 perak, 4.000 perak. Tiba-tiba jadi 17.000. Utangnya gede banget. Datang IMF mau beri bantuan. Biasa bantuan tapi dengan syarat. Syaratnya nomor 1, hanya 1. Berarti bikin pesawat. Bengkel pesawat. Selain ada nembang ditutup, inilah bungkus-bungkusnya. Tapi dari BUMN yang manufaktur cuma 1 ini. Diberikan. Anda bayangin, kita udah ngeluarin uang hampir 1 billion US dollar waktu itu kan. Lalu pesawat dalam keadaan sudah hampir selesai sertifikasi. Ada 250 kurang lebih pemesan ya? pemesan. Uang kita ini udah habis-habisan di situ kan. Tiba-tiba diberhenti mati. Itu kan sama aja gimana ya? Udah naruh orang, ngumpulin orang 16.000 tiba-tiba lu nggak ada kerjaan aja gitu kan. Jadi itu menurut saya ya pembunuhan ya. Tapi gini, apa nggak ada jalan Pak? Satu misalnya ditawarkan Airbus take over atau KASA take over 250? Nggak. Apa sudah dilakukan? Kita nggak tahu. Mereka menunggu. Kalau sampai Indonesia bilang take over, mungkin dibeli sama
Final, Airbus, Fokker, Fokker tapi dikuasai semua. Kan kita mau mandiri kan. Oh, jadi ada juga pertimbangan itunya ya. Iya. Kan itu benar-benar cara PTDI membangun selama 30 tahun. Kalau dilihat chartnya itu, Pak, itu bikin gelombang dunia, Pak. Sebenarnya pas ditutup itu, Bapak berdua di sana kan? Pasti dia. Ada surat pengumumannya bagaimana, Pak? Masih gini nggak? Kalau surat pengumumannya dia yang bikin. Gimana? Masih gini Pak itu surat pengumumannya? Iya, waktu itu ditutup kan. Woi, semua berhenti. Ditutup dan kemudian nggak ada yang mau jadi direktur, Pak. Oh, saat itu belum bisa bikin status ya. Kalau sekarang bikin status waktu itu. Even bintang 3 nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak ada yang mau, Pak. Iya. Akhirnya saya pikir, ini perusahaan hampir 20 tahun lebih. Saya grow up together, tiba-tiba nggak ada yang mimpin. Dan yang dipimpin nggak jelas. No way. Udah, karena saya senang dan mencintai ini, sudah saya voluntary myself. Oke. Jadi Bapak termasuk direktur tergilir ini. Udah frustasi gak dia mau. Pak Said itu pasti nggak Pak Said, Pak. Oh, beliau di luar. BPT, Di BPT, ya. Dia lihat aja situasinya kayak apa. Karena kan semua politiknya nggak jelas, Pak. Saya itu cuma kacamata kuda. Ini mesti selamat tadi. Tapi Bapak mulai 98 itu take over. 2002. 2002. Tapi itu Pak Yusman dulu sempat begitu. Nah, waktu yang ada demo gede-gedean itu Bapak ada di situ loh. Iya, mengurangi karyawan. Waduh, kebayang. Kuatnya hatinya Pak Edwin kalau saya puyeng udah. Nggak ada pilihan, Pak. Nah, tapi sejak itu kan, sorry ya, banyak terjadi eksodus malah Pak ya. Ya. Internal PTD ditarikin Iya. perusahaan luar kan, yang berair gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat pengalaman Perang Dunia Kedua, ketika perusahaan jatuh itu pada Oh iya, Amerika tuh banyak orang dari mana Pak? headhunter dapetin orang-orang. Sama berarti itu ya. Kenapa Bapak nggak ikut Pak? Nah, terus kemudian ketika kita ini nggak tahu ya saya bodoh apa enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi ketika orang panas-panasnya kita di panas matahari, teman-teman tuh pada neduh di sana. Nanti kalau udah teduh baru dia pindah kemari lagi kan rasanya nggak fair gitu. Nyata gitu Pak. Tapi satu sisi itu berasa bahwa mencetak SDM berkualitas bisa ya kita ya. Bisa. Oh bisa, sangat bisa Pak, sangat bisa. Kira-kira bisa diulang lagi ya Pak di industri sekarang ini? Bisa banget. Bisa banget. Kuncinya cuma satu. Mesti konsisten. Sosial. Tidak perlu ada orang seperti Habibie lagi atau gimana? Tidak perlu, asal ada satu project, program, konsisten dan berkelanjutan. Oke, semoga ada yang nonton dari pemerintah nih. Tuh. Beliau siap menurunkan ilmu kan Pak ya? Mau berapa? Oke. Wah iya, jadi saya lihat saya ada teman saya Pak yang pindah ke Embraer, terus sekarang di Boeing. Wah, itu dapat blessing kalau saya bilang sih. PTD-nya tutup, tapi dianya pada saat itu ya, ngecil dia malah bisa bertahan di bawah. Tuh, kalau misalnya ternyata orang kita laku kok gitu Pak ya. Jadi tetap belajar, penting kerja di benar ya. Nah, setelah itu Pak, boleh nggak ngupas sedikit? Setelah kejadian itu Bapak ngapain berdua nih? Habis 2023 tuh mulai pengurangan dari berapa? 10.000 hampir? Dari 9.000-an ya? dari 9.000 ya. Dari cuma 3.000. Sepertiganya. Iya. Nah, terus apa yang kau lakukan? Ya pertama di situ Restrukturisasi ya. terjadi penghematan biaya. Bukan karena profit jualan pesawat, enggak. Karena memang penghematan biaya sehingga tertinggi selama PTDI berdiri itu 190 miliar rupiah. Sebelumnya negatif terus, Pak. Karena disuntik terus sama pemerintah kan. Nah, jadi setelah itu kemudian kita habis masalah restructuring itu hampir setahun lebih, Pak. Untuk biaya THK, untuk biaya pesangon dan segala pengadilan dan segala macamnya itu hampir setahun lebih, Pak. Nah, begitu kita kelar, saya langsung diganti, Pak. Tahun berapa Pak? 2006 Pak nggak salah. 3 tahun berarti Bapak menghadapi krisis ini ya? Sampai 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. 2000 diganti dengan Pak Budi Santoso. Tapi alhamdulillah semua udah selesai. Nah sekarang beliau yang meneruskan dengan Pak Budi. Kira-kira. Jadi memang nggak sempet, istilahnya kan begini. Pertama rescue. Setelah rescue, recover, develop. Nah, saya part rescue-nya aja nih Pak. Nah, waktu rescue Pak, untuk mempertahankan bayar gaji, bayar listrik, bayar segala macam, produknya apa bikin Pak? Kita menyerahkan Nih, jadi waktu itu kan kita mesti restrukturisasi lah. Ya. Satu restrukturisasi ini dari sisi organisasi oke. Tapi dari sisi produk, aset, kita juga mesti lihat mana yang bisa direstrukturisasi, diefisiensikan dan diberdayakan.
Jadi kita mulai dari sana. Jadi apa yang kita punya, dan masih bisa jual, kita jual. Lalu prospek pasar masih ada untuk CN sama 212, ya kita push di CN 235 sama 212. Dan ada satu perkembangan di waktu itu yang sangat menonjol, yaitu subkontrak untuk part komponen. Yang subkon ya. Nah, subkon part komponen. Iya. Atas dasar itu kita bisa mendekati Airbus, ya kan gitu, lalu membicarakan untuk sebagai major atau the only supplier bagi 380 untuk inner wing. Inner ring ya. Inner wing. Yang ketek. Jadi itu yang kita kejar dari sana. Nah, atas dasar itulah kemudian kita bisa ngumpulin uang untuk memulai bangkit kembali dan Sorry, membayar karyawan. Saya potong dikit. Mm-mm. Pada saat itu kan Pak Habibie masih ada ya? Mereka Masih. beliau masih mau terlibat atau udah dilepas ya? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Itu di beliau wanti-wanti. Sekali saya sentuh PTDI, karir politik saya jatuh. Habis ya. Oke. Karena itu kan orang bilang, Padahal kan relasi dia di luar banyak iya, banget. karena Iya. orang Iya. bilang DPR khususnya lawan politik bilang tuh bisanya cuma bikin pesawat, nggak Iya. bisa bikin negara. 2002 kita perumahan, 2024 kita tanda tangan kontrak sama Airbus 380 200 juta US dollar yang pertama. Luar biasa. Ya. Itu gini, Pak. Pada saat mau perumahan, saya ngomong sama jurutnya Airbus ini, you stay with me. Karena dia mau besoknya mau ketemu sama Menteri BUMN. To stay with me, I will restructure the company, but you have to be with me. Karena kalau dia pergi, restructure jadi percuma. Karena tidak ada gunanya. Kemudian dia menghubungi menteri, kemudian betul saya restructure, kemudian setelah itu sebulan kemudian dia datang tanda tangan kontrak, Pak, untuk Airbus itu, Pak. Gemeter nggak Pak ngadepin demo-demo karyawan satu? Nah, ya. Paling gemeter dia. Saya udah kebayang Pak. Bilang say goodbye itu nggak gampang gitu loh. Untuk sedikit orangnya susah, apalagi untuk banyak orang nih. Iya, saya begitu itu ditutup, hari itu saya bilang saya mesti ngomong sama mereka nih. Kalau enggak ini makin rame ya kan. Jadi saya datang ke kantor untuk nemuin mereka. Oh iya? Nah, ya itu waktu saya turun dari mobil, saya parkir agak jauh itu, saya turun tuh udah Pak pulang. Yang karyawan bilang, Bapak nanti dibunuh loh Pak sama anak-anak. Mereka udah bilang bunuh Bapak katanya. Tapi ya ternyata enggak juga. Jadi begitu saya datang ngomong ya manusia ya. Selama kita manusiakan mereka, kita ajak diskusi ngobrol, mereka akan sampaikan keluh kesahnya. Dan kita coba cariin solusinya bersama. Kan ada 4 tahap, Pak. Pertama, kaget, marah, kecewa, kemudian menyadari, Acceptance. nah, baru berubah. Iya. Nah, antara marah dan menyadari ini lama. Jadi itu terberat ya. Dan itu nggak semua orang bisa beda-beda, Pak. Tapi ada yang cepat, Pak. Untung saya langsung aja tempat yang lain, gitu. Tapi ternyata ketika saya ke Inggris untuk bicara komponen Airbus itu, Bapak jangan pergi kemari ya. Kita nutup 1000 orang di situ. Kalau Bapak ke sana, Bapak diserbu, Pak. Dipindahin ke PDD. Ya, saya boleh ingat. Kalau dilihat sekarang itu karyawan yang pada pindah itu akhirnya survive berapa? Berapa? Selain ada yang keluar ke perusahaan di luar itu ya. Itu kita kasih Itu- redeployment center juga, redeployment. Jadi dididik lagi dan segala macam. Kita berusaha lah untuk coba semanusiawi mungkin. Tapi ya banyak yang ya susah juga sih ya. Tergantung. Menurut saya ada dua ya. Jadi mereka yang memiliki memang kemampuan, kapabilitas untuk bisa dijual ke tempat lain, ya mereka pergi. Ya, rata-rata ke tempat yang lain. Tapi yang nggak bisa ya bertahan. Jadi setelah 2024 ketika kita dapetin project dari Airbus, itu kita juga mulai merekrut kembali nih. Jadi mereka yang memang di teknisi relatively low gitu, itu bisa mulai kita rekrutin beberapa untuk kembali. Ya. Untuk bekerja. Sempat kepikiran buat teknologi spin-off lah Pak. Wah, jangan main pesawat deh, kita main yang lain gitu. Sebetulnya udah ada dari Ada. zaman Pak Yusman itu udah dipikirin. Mereka bikin grup engineering ya, engineering group ya, di mana kita juga bikin simulator. Itu pertama kali simulator level D ya, Ya. di level ya, yang kita bikin CL235 yang dibeli sama Malaysia juga. Dari sana juga bikin kendaraan.
Malaysia itu beli 6 pesawat Sen 235 dari PT DIM. Nah, syaratnya harus ada satu simulator. Nah, tadinya simulatornya mau dibeli ke Spanyol. Tapi teman-teman nggak cobain ke PCDI. Akhirnya Engineering Group bikin. Berarti benar dong kata Abi, kalau menguasai teknologi pesawat terbang, terus lu bisa menguasai Kemana-mana. turunan. Oh, iya. Bener. Iya. Sebenarnya kalau simulator itu dijadikan salah satu core bisnis PCDI, it creates money. Ya. Saya ingat Pak Habibie satu bikin Batam tuh untuk bikin industri semikonduktor tadi. Iya. Dia banyak di sana gitu kan ya. Betul. Nah, yang membedakan kita manufaktur bikin simulator dengan yang bukan manufaktur bikin simulator itu di equation-nya. Kita punya data flight test. Oke. Untuk usahaan ya. Data flight test kalau bikin stall itu biasanya orang sampai di sini aja. Kita punya full. Jadi smooth banget datanya. Iya. Usahaan ya. Nah, mungkin kalau sebut barang itu yang pernah Collins ya, datang yang bilang tiba-tiba wah ini orang lain di tempat saya nguji 5 kali, Iya. ya itu pernah ya. Iya pernah. Ya, Mungkin jadi Pak Adin bisa ceritain tuh kali. Oke, Pak. Setelah nostalgia kan kita juga harus ngadep masa depan nih. Siap. Kalau bicara PTDI dengan teknologi sekarang, drone, urban air mobility UAM, segala macam. Gimana menurut Bapak? PTDI harus ke sana juga nggak akhirnya? ya, sekarang begini, Pak. Ya. Saya baca ada 5 tren ke depan teknologi. Artificial intelligence, semiconductor, bioteknologi, space teknologi, sama satu lagi quantum teknologi. Nah, kalau kita lihat, penerbangan nggak bisa di depannya lagi, tapi di supportingnya. Misalnya AI-nya untuk desain. Kemudian mungkin some quantum teknologi untuk GPS-nya, Pak. Bisa navigasinya. Yang mungkin menurut saya, you stay safety, affordable, dan comfortable. Karena kita mau bawa penumpang. Jadi mau high speed mau nggak high speed itu relatif lah. Perlu apa nggak perlunya. Ya toh. Tapi dengan teknologi yang makin tinggi dalam proses produksinya, proses desainnya, database yang akurat gitu kan. Terus kemudian bicara tentang bioteknologi dengan teknologi supportnya kita, drone dan segala macamnya, kita membantu, itu bisa di sana. Tapi kalau pesawatnya sendiri menurut saya almost fokus on safety. Kalau menurut saya kita lebih harusnya ngomong sekarang udah bukan lagi pesawat barangkali aircraft ya. Tapi kita mesti ngomong flying vehicle. Flying vehicle. Ya, itu menurut saya itu lebih Luas, bukan lebih luas tapi lebih sesuai lah untuk ukuran PTDI yang sekarang maupun ke depan. Karena ukuran PTDI sekarang ini udah kecil. Kemampuannya udah sangat terbatas. Jadi mungkin kita lebih baik ngomongin flying vehicle karena itu juga pasarnya lebih lebar, lebih luas, kita bisa pilih dan kedepannya juga bagus menurut saya ya. Karena semua orang kan pengennya terbang. Nah mobil pun terbang lah, kira-kira gitu ya. Lalu yang itu autonomous lah. Semua basisnya AI. Dan autonomous bisa terbang itu juga bisa sampai ke kendaraan, kapal dan Semua. lain-lain. Ya, semua. Degree freedom-nya kan banyak pesawat. Otomatis mobil dan cuma main di Betul. 2 dimensi itu gampang ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau masuk di flying vehicle, itu ada satu yang sebetulnya mendidik semua industri. Itu adalah regulasi. Regulasi ya. Nah, dengan adanya regulasi yang sangat ketat, itu akan mendidik setiap orang untuk memahami sebuah proses desain manufacturing yang benar Betul. dan baik. Targetnya bahwa acceptable safety-nya tercapai semua Betul, ya. betul. Nah, itu akan membantu di ekosistem industri yang lain untuk terbawa. Nah, menurut saya gini, Pak. Kan udah zaman AI ya, Pak ya. Artinya mungkin ngedesain pesawat tidak sesuai zaman Taidin dulu. Gambar-gambar, bisa bantuin baik codingnya, baik desainnya, perhitungannya. Mungkin rumus-rumus yang dulu kita pelajari itu Pecat-pecat. Lebih cepat lah. maksudnya kan belum berpikir yang agak telat dibangun justru kemampuan manufacturing-nya, Pak. Saya lihat, kita lihat perang Iran kemarin. Iran mengeluarkan ribuan drone, ribuan. Itu berarti kan butuh production center yang harusnya luar biasa ya. Betul. Apalagi dengan cara di embargo. Artinya ngumpet-ngumpet. Kita nggak ngumpet-ngumpetnya susah gitu loh. Artinya ada sesuatu harus kita bangun gitu. Iya. Iya. Ya. Contohnya bagi saya mungkin salah. Biar orang yang desain mau drone seperti apa. Tapi kalau buat ya sama kita dong. Jadi kita bantu buatin, membuat fisiknya gitu. Mungkin nggak bisa gitu. Menurut saya, iya, kalau kita lihat data kita sekarang, kabarnya kan yang namanya manufacturing di Indonesia itu menurun ya. Ya itu sesuatu hal yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Memang setuju lah saya, bahwa manufacturing itu perlu
ditingkatkan lagi sekarang, menjadi sesuatu yang lebih baik, modern, pakai IoT kayak atau robotik gitu kan ya. Karena manufacturing juga sebetulnya tulang punggung buat Indonesia yang penduduknya banyak. Betul. Itu ya saya pikir. Ya, satu lagi di PTD itu kan, correct me if I'm wrong. Itu kan dia tuh buat ini Pak, bikin komponen part-part ya, part-part jadi di obeng di apa gitu, sehingga ahlinya ke sana. Sekarang kan udah jadi gitu loh. Jadi box, udah model box gitu kan. Nah itu yang menyebabkan akhirnya beberapa skill harus diganti dengan kemampuan itu, trennya ya. Sekarang 3D printing, 3D printing, segala macamnya kayak gitu-gitu. Tapi metal forming. saya bisa ngobrol dengan teman-teman di Eropa, Pak. Kebetulan mereka teknik tapi pesawat mereka di Eropa. Di negara mereka tuh udah mulai sudah nyari anak muda yang mau megang obeng, megang harga, Pak. Terbalik ya sekarang Itu kita coba ambil harusnya. Kesempatan. Iya. kalau udah jenuh kan ke sana lagi Pak. Nah, kembali, seandainya saya dikasih koordinat sama Bapak Presiden nih, hidupin seperti Pak Abi dulu. Bapak teknologi strategi gimana Pak? Ngebangun industri yang tadi merekayasa sedikit DNA lah, supaya lebih inovatif, lebih ini. Ya, pertama gini Pak, kita lihat karena kan sudah memiliki segala macam modal ya. Jadi di kepala kita jangan bikin lagi dari bawah. Ya itu dia maksud saya. Jangan kalau dibikin dari bawah itu udah lewat kita. Kita ngelihat pada pasarnya, mudah apa yang kita bisa rekayasa di situ. Nah, kita bisa rekayasa di situ mulai bertahap. Karena begini, finansial kita tidak seperti zaman Pak Haji itu dulu. Dulu ada ingat Pak Bubin. Pak Harto banyak Pak Ibnu Sutowo drop semua Pak. Sekarang kelapa sawit nggak bisa belum ya? Jadi dari mana uang? Jadi kalau menyakitkan dana antara segala macam, proyek yang real yang bisa di-touch, yang bisa dipegang dan risikonya bisa dibikin. Yang penting membangun kepercayaan. Pas. Artinya industrinya nggak harus besar tuh Mbak kalau kayak gitu. Bisa komponen misalnya, bisa itu nih. Udah bertahap mundur ke belakang, akhirnya jadilah bikin pesawat. Masa kalau nggak pesawat, Pak Budi nggak mau join, Pak. Dia cintanya pesawat, susah nih. Tapi kan kita mau lihat membangun apa adanya. Tapi tiba-tiba dari ada yang bubar, bikin yang gede, seperti kayak modal pabrik, modal gede nurunin, nggak menutup Berarti kemungkinan juga. kita bisa mengoptimasi antara realistik dengan ambisi dong ya. Ya, itu penting. Benar. Maksudnya tapi harus seimbang. Tanpa satu ambisi itu nggak akan mungkin kita ini tertarik ke bawah ya kan. Punya gaya dorong. Gaya dorong nggak ada. Jadi ambisi itu mendorong, tapi juga jangan terlalu jauh lah gitu. Jadi harus lebih realistik. Kalau nggak realistik, nggak ada yang mau modalin, Pak. Iya, berlari kan orang. Anda mau bikin pesawat ya berapa? 30 Ada. 35. Benar 35 sen. Dari mana kamu belum mesen barangnya? Anda tidak dipercaya, minta kolateralnya 100%. Tapi menurut saya ada. Yang mendanai ada. Hampir semua negara yang belajar untuk maju seperti Turki ya. Itu semua basisnya Kok saya ngeliat Turki itu kayak sebenarnya kayak IPTN 20 tahun lalu. Iya. Nah, kalau ketemu mereka zaman dulu kalau saya nanya bilang kita ini belajar dari Pak Aditi, tapi kita lebih konsisten daripada Anda. Kira-kira begitu. Malu dong ya. Malu. Terus saya ketemu mereka malu. Ya, jadi kalau kita ngomong ke Turki, Korea, itu salah satu basis pendanaan itu datang dari program militer. Militer ya. Iya. Jadi di program militer itu kalau kita jujur sebetulnya WTO nggak bisa atur campur juga. Iya benar. Jadi kalau kita ketinggalan di sisi teknologi, kita develop, kita invest di situ untuk mendevelop sesuatu, WTO nggak akan hitung itu sebagai itu Jadi, hak prerogatif tiap Ya. negara itu. kan ada angin. Ini angin buatan yang dibikin sama Kemenhan tuh sebenarnya bisa. Nah, semoga teman-teman Kevin dengar deh. nah, harus dong. Dengan mereka lah kita bisa bergantung nanti ke depannya. Iya. Nah, tapi yang kitanya itu benar-benar convincing gitu loh, Pak. Iya. Orang sampai ada joke. Tau nggak singkatan PTD apa? PT dulunya IPTN. PTDI bener kan? PT dulunya IPTN. Bener juga. Kalau itu tuh sing teko ora teko sing teko. Ini joke aja Pak, jangan terlalu diseriusin lu. Nah, pertanyaan nggak kerasa bersejam loh kita nih. Seru juga ternyata. Mungkin harus bikin sesi lanjutnya juga. Ada pertanyaan penting deh saya. Mau dijawab. Dua deh, satu dulu ya. Satu dulu nih. Bicara pusat sekarang N219. Menurut Bapak, kenapa kan Tesla itu udah lama nih, udah 6 tahun yang lalu ya. Kira-kira ada apa sih yang perlu diperbaiki dengan menurut? Nggak apa-apa nih kita free aja. Menurut
ide Bapak mungkin bisa diceritakan. Ya. Saya memang pertama tidak memahami tahun persisnya ya, karena I'm off. Saya hanya mendapatkan berita dari luarnya dia. Dia sampai 3 kali mengambil perpanjangan sertifikasi. Itu udah satu yang kurang begitu bagus lah. Dan namanya di industri pasar terbang sangat internasional. Anda sekali sertifikasi, at least hanya setengah bulan atau 6 bulan, 3 bulan delaynya, tapi tidak 3 kali. Itu satu. Yang kedua, dapat sertifikasi aliennya, walaupun memang katanya masih tidak sesuai dengan DRMO-nya. Tapi itu harus bisa dimaksimalkan, Mbak, karena masih bisa digunakan untuk mendapatkan bisnis menggunakan angin yang ada. Ya, karena kebutuhannya ada memang. Ada. Ya, saya memang ada beberapa pemikiran, tapi tidak hanya sekedar diskusi ya. Untuk memanfaatkan dua. Kalau nggak salah, saya sudah punya AOC ya. Nah, jadi yang operasi PTD. Atau gini Pak, tapi sorry bukan menyinggung teman-teman, tapi ada gini. Apa ada kompetensi yang berubah Pak dari zaman dulu ke zaman sekarang? Kan harusnya ada kompetensi yang dipertahankan ya dari PTD, dari masih PTN, dari PTDI. Jadi membuat pesawat yang lebih kecil, N219 setelah 235, harusnya Lebih mudah. lebih mudah gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Mas Budi berarti ada dapat apa? Kalau saya melihat kasus N219 itu ada dia. Satu, balik lagi kasus ke SDM. Kita sekarang ini tidak punya SDM yang bagus dan lengkap seperti dulu. Jadi memang ada kekurangan lah, misalnya dari kemampuan teman-teman. Lalu yang kedua memang dari sisi penasihat keuangan. Itu. Karena mau nggak mau itu mesti harus diselesaikan. Karena kita mesti invest lebih banyak lagi, itu bisa menyelesaikan 2019, memenuhi daerah itu. Tapi bukan berarti nggak ada jalannya. Menurut saya itu ada jalannya. Balik lagi nih, kalau ngomongin militer ya, asal teman-teman mungkin mau aja, ini usul saya. Karena SDM itu kurang, perlu tenaga ahli untuk membimbing. Balik lagi seperti zaman dulu ya, dikasih tenaga ahli sama aku. Tenaga ahli itu bisa didapetin dari TOT. Karena kita belanja militer cukup betul. besar. Dan mereka mau, karena saya pernah nanya dan mereka mau ya. Hingga sekarang IPTN mau atau enggak. Nah, yang kedua mengenai pendanaan. Pendanaan ini kalau disinkronkan antara kebutuhan Kemhan, kan Kemhan kan pesan cukup banyak dengan keuangan sama dan antara. Artinya kalau itu jadi gua beli lah gitu ya sama Kemhan ya. Kan artinya sebetulnya ini gua didanain, nanti pasti kembali karena ada yang beli. Jadi kalau itu disinkronkan semuanya, saya yakin 2019 bisa segera jadi. Dan yang perlu hati-hati sebetulnya, apapun ini juga teknologi itu kan berkembang terus. Jadi kalau itu sampai nanti tiba-tiba dia sudah terlalu mature, orang lain sudah jauh, bisa nggak laku nih. Jadi ada time frame-nya lah. Kalau kita ngomong marketing itu ada time frame-nya. Ya. Jadi produk mesti obsolete segera. bisa juga terjadi ya. Betul. Jadi menurut saya itu mesti segera konsolidasi. Saya yakin itu bisa dilakukan. Jadi Kemhan akan bisa menyuplai tenaga ahli TOT untuk membantu teman-teman yang kekurangan. Dananya melalui Offset. bukan dananya dari offset tenaga ahli, dananya tadi kan Kemhan bilang saya mau beli nih 20, 30, 40 ya udah. Dari order Kemhan ya. Iya, ngomong di antara banknya mau mendanain untuk diselesaikan, akhirnya kan dibayar juga sama negara juga. Boleh juga tuh teman-teman mungkin ya. Tetap semangat kita menantikan banget yang 2019. Pertanyaan penutup nih karena pas sudah mau 1 jam ternyata kita saking asik ya. Dan kita itu kita harus jaga janji nih Bang Budi juga. Kita bikin podcast lagi nih. Boleh. Tenang hati Pak. Nah, peran saya nih untuk yang puncak. Jika Allah bisa mendatangkan Habibie lagi sebelah kita, Bapak mau ngomong apa kepada beliau? Atau kalau pesan Bapak apa kepada atau ada yang dulu nggak seperti Bapak mau ngomongin apa? Dengan keadaan seperti sekarang pengalaman Bapak gitu. Pertama memang adalah kemampuan untuk capacity marketing ya Pak. Karena kita kemarin sudah develop. Kalau mengejar kemarin yang ketinggalan, itu kita tahu caranya bagaimana untuk mengembalikan lagi. Tapi being marketing itu susah. Susah ya. Apalagi produk militer, Pak. Produk pusat terbang. Orang marketing loh. Ini terus terang aja. Suatu saat Pak Habibie mau ke Jerman. Dia berhenti di Dubai. Di Dubai ya. Terus dari nelfon, ada Sultan Dubai-nya nggak? Ada. Keluar dia ke sana. Pulang-pulang dapat proyek. Beli 6 Sen 235 in return service Super Puma.
dari sana. Yang bisa begitu dari mana, Pak? Nah, tapi Pak Budi juga punya pengalaman menjual pesawat ikut tender. Gitu. Nah, ikut tender. Tapi ikut tendernya juga lewat beberapa mulut. Kan kurang bagus, Pak. Kurang apa? Kurang gimana marketing? Nggak direct gitu ya. Ya, ada kalau Embraer tuh punya branch di situ, punya di situ, punya di Nah, situ. jadi gini, saya minta sebentar Bapak 1 menit aja, renungkan, menghadap ke kamera. Anggap di sini ada Pak Habibie, oh, ngomong, Pak, dulu kenapa marketingnya dikembangin gitu. Ya kan sama Pak Adi mau Bapak simbol kamu. Ya, jadi memang Pak marketing kita mesti kembangkan, Pak. Kan kemarin itu Bapak yang betul-betul yang yang berperan gitu kan. Sementara nggak mendidik kami untuk Timnya. membangun network. Marketing kebanyakan duduk di kantor, mana? Benar ya. Ya kan harus keluar, mampu bahasa Inggris, mampu sana, lobby sini, lobby sana, deketin sana. Ya, jual pesawat gak gampang, Pak. Tuh. Nanti malam Pak Habibie datang di baby Bapak. Mudah-mudahan. Kalau Mas Budi apa kira-kira? Ini Pak Habibie di sini. Kalau di situ, Iya. kalau boleh kembali nih ya. Nah, kalau boleh kembali saya bilang Pak Habibie percepat penyelesaian 250 1 tahun lebih awal. Oh, lebih awal. Iya, karena dengan begitu kita udah Oh, bisa berarti jualan. Pak Habibie harus ngerti geopolitik dong. Oh iya, dia bisa jualan, begitu jualan, kita punya duit, ya kan masuk ya, mau IMF ngapain pun uang masuk udah jadi satu penjualan, satu cycle mulai jalan. Jadi kalau kemudian kita naik lagi ke 2130 juga udah. Ini baru satu orang yang bilang Pak Habibie masih agak lambat, Pak. Jangan nggak bilang Pak Habibie kecepatan, Wah, Mas Budi dong bilang nih. Pak Habibie cepetin dong setahun. Kenapa? Karena beliau tersepona dengan fly by wire. Iya benar. Ya. Kan kita lihat ATR yang pertama juga enggak ya, walaupun oke, fly by wire itu satu keunggulan. Iya. Tapi kan bisa versi 1, versi 2 kan. Versi 1 tanpa fly by wire, versi 2 fly by wire. Bisa hibrid dulu lah ya. Benar. Ya. Itu gara-gara gini, Pak, diundang makan sama Hans Lieber. Hans Lieber. Anaknya Lieber itu kan. Kan produser hidrolik. Ya. Diajak makan. Ini cerita Pak Habibie ke Pak Saijeni. Pak Saijeni cerita ke saya langsung. Jadi waktu makan malam itu ditanya N250 cerita gini, kamu pakai apa? Saya pakai konvensional push pull cable maksimum menggunakan power booster. Oh sekarang semua pakai fly by wire. Ya kan dia dagangin barangnya dia kan. Terus pulang dari sana panggil semua. On the meantime 250 udah di tengah-tengah nih, ready for first flight deh. Datang Pak Habibie, ganti pasang semuanya fly by wire. Mental semuanya. Saya tahu tuh kesalahan utamanya apa? Karena di bawahnya Pak Said yang pintar banget juga. Jadi Pak Said bilang sanggup ya. Iya, makanya. Kalau Pak Said bilang nggak sanggup. Iya. Mental semua Pak. Sampai ke sana. Tapi memang ini tuh kita bicara electrically signal. Jadi bukan force Iya. control ya. Ya which is karena pesawat sekarang udah gitu semua. Nah. Tapi kalau untuk 30 tahun, Pak, 30 tahun lalu ya. Ya, ibarat dulu power window central lock itu hanya mobil mewah. Iya. Sekarang mobil kecil aja power window. Nah untuk pesawat itu sehingga akhirnya betul-betul dan itu fly bawahnya banyak. No steering, fly bawah ya. Kalau gitu saya mau Pak Habibie, kamu kecanggihan dulu. Agak slow down coba menurut saya ya. Engine control, fly by wire. Flight control system, fly by wire. Jadi hampir semua ke sana bukan main dan semua, waduh, ngelihat begini, geleng kepala begitu kan. Nah, itu semua membuat wave dunia itu melihat ini Indonesia nggak bisa terlalu lama begini. Apalagi datang ke Amerika, ketemu sama FAA. Wih. Aduh. Wah, bukan main di sana. Jadi sebenarnya N250 itu ancaman yang menakutkan juga buat dunia. Bukan main, Pak. Bukan main, Pak. Sebetulnya bukan ancaman hanya bagi ATR aja. Ya. Karena Airbus membantu, Boeing membantu, karena merasa mereka nggak diancam. Jadi ancamannya hanya kepada Italia ATR saja. Dan buat mereka Italia kalah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketika Pak Habibie bilang 2130 baru mereka, ini ngancam saya nih sekarang kan gitu. Dari situlah munculnya statement itu dugaan Mas Budi saya. ikut dosa loh. Oh iya, Pak. Iya. Kayak 2130 ya. Tapi memang 250 salah satu subjek IMF Iya. untuk ditutup. Karena kenyataannya kan di 250 waktu kita ke Alabama mereka open untuk memberikan lahan. Mereka bilang nih lahan kamu ambil hanya bayar $1 kalau nggak salah dulu. Hanya $1 untuk menguasai lahan itu. Luar biasa ya. Bapak, terima kasih. Nggak kerasa loh sejam kayak ngobrol baru 10 menit. Ya, Tapi saya jadi kepikiran banyak topik-topik baru nanti. Iya. Jangan kapok ya kalau kita undang ya. Banyak yang bisa nih. Banyak yang bisa. John, penutup Pak. Kata-kata penutup. Apa yang soal Pak Habibie bilang kita
bikin yang bisa dijual, betul kan? Ya. Atau Bapak ada lagi? Ya, jadi pertama PTDI itu hanya sekali dibikin selama 30 tahun, membuat gelombang pembangunan SDM yang mengguncang semua sehingga orang concern melihatnya. Itu nggak 2 kali lah. Nah, itu kita harus pelajari betul bagaimana Pak Habibie membangun SDM-nya itu kemudian diterapkan buat kehidupan kita selanjutnya. Mungkin tidak pesawat terbang, tapi komponen atau apa, tapi dengan pola yang sama untuk melihat perkembangannya itu. Dan buat saya sih, kita ITB sekarang dengan fasilitas yang ada, dosen yang ada, itu semua produk-produk Iya. Beliau. produk beliau yang jadi dosen sekarang ini, produk beliau, fasilitasnya beliau semua. Kita nggak terasa sekarang udah ada kan. Zaman dulu kan nol, Bang. Gitu. Jadi sekarang udah ada di sini. Nah, itu perlu dipelihara kemudian dengan fight lah. Be yourself, kemudian punya fight hard lah, untuk bisa maju. Jangan, Mas Budi penutup. Kalau buat saya jangan lelah-lelah mencintai teknologi ya. Karena negara segede ini nggak mungkin bisa survive tanpa teknologi menurut saya. Jadi teman-teman ITB terutama harus mau dan terus-menerus mengembangkan teknologi, mencintai teknologi, mencari teknologi yang cocok untuk negeri ini. Jangan pernah lelah untuk itu. Jangan lelah ya. Oke. Saya boleh juga tutup ya. Ya, sekarang harus dong. Kalau dari saya, dari obrolan ini, ternyata rekayasa DNA itu penting dan perlu ke rasa. Karena kalau kita lihat Marvel sekarang kan berita tentang Indonesia apa? Korupsi, punya yang jelek-jelek kan terus ya. Padahal kalau tadi dibikin seperti Pak Habibie mau jadi inovatif, high tech gitu ya, terus mungkin juga cinta lingkungan apa segala macam. Pasti Indonesia sudah sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, yuk kita bikin rekayasa minimal di lingkungan kita lah. Jadi orang yang mau belajar tidak pernah lelah belajar, berani menerapkan ilmu, berbagi dan semua ya. Dari saya kembali lagi selalu message-nya dari channel Great Carbit adalah jangan pikir dari kemana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Ya, Siap. Jadi, terima kasih Pak Edwin, Mas Budi, luar biasa nih obrolan. Saya baru terus terang, ini nggak kerasa loh sejam. Saya dikasih timer gila, loh sejam ya. Ngobrol gini aja, baru satu topik loh. Kita udah topik lain nih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi ya. Sama-sama, makasih. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.